JPZ ini di akun YouTube-nya mengaku juga sebagai nabi ke-25 ya. Ya. Dan dia menantang siapa saja yang berani melaporkan dirinya ke polisi. Nah, ini nih yang jadi permasalahan selanjutnya. Ini kan dia mengaku seorang nabi. Nah, dalam hukum pidana itu prinsipnya adalah siapa mendalilkan, maka dia harus membuktikan. Nah, kalau dia mendalilkan seorang nabi, maka dia harus membuktikan bahwa dia adalah nabi. Bagaimana cara pembuktiannya ini? Kalau tidak bisa dibuktikan, maka nanti masuknya adalah kepada fitnah. Ya kan? Nah, dia mendalilkan nabi. Nah, maka dia harus membuktikan. Kalau tidak, kena lagi pasal unsurnya nanti. Unsur pasalnya masuk juga nanti. Fitnah, ya. Nah, tanggal 17 April dilaporkan hari Sabtu. Nah, hari Minggu, tanggal 18 April, Bareskrim mengungkap bahwa JPZ ini sudah meninggalkan Indonesia sejak 11 Januari 2018. Nah, itu berdasarkan data diambil dari Dirjen Imigrasi, ya. Nah, si JPZ ini berdasarkan data dari imigrasi itu diduga berada di antara Jerman dan Hong Kong. Tapi kalau menurut saya kemungkinan nih ya, dari Jakarta ke Hong Kong dulu, dari Hong Kong baru ke Jerman atau ke Eropa lah ya. Nah, tapi kalau menurut pengakuan statement daripada imigrasi itu berada di Jerman atau Hong Kong. Nah, Polri menegaskan pihaknya akan berkoordinasi dengan Interpol untuk mencari keberadaan JPZ ini ya. Nah, Senin tanggal 19 April 2021, saudara JPZ ini ditetapkan sebagai tersangka. Ya, melakukan tersangkanya adalah dugaannya melakukan tindak pidana ujaran kebencian dan penodaan agama serta ditetapkan ke dalam daftar pencarian orang DPO. Jadi saya sudah paham ini karena kalau tadi ujarannya adalah Allahnya itu disimpan di Ka'bah, terus dia mengaku seorang nabi, maka pasalnya disangkakan itu pasti ujaran kebencian, ya, udah pasti itu. Nah, jadi hari Senin tanggal 12 April 2021 ditetapkanlah sebagai tersangka dan selanjutnya masuk dalam daftar DPO. Ya. Nah, terus selanjutnya polisi juga menetapkan, saya lihat di sini polisi menetapkan red notice ya kepada Interpol. Ya. Nah, selanjutnya polisi juga menelusuri kewarganegaraan JPZ ini. Nah, berdasarkan data dari imigrasi periode 2017 sampai 2021, tidak terdapat nama JPZ ini. Karena namanya ini ada juga Cindy Paul Surjo Mulyono. Ya. Nah, dalam data WNI yang mengganti kewarganegaraan, itu rinciannya kalau dilihat dari data ada 65 orang tahun 2018, 50 orang tahun 2019, 61 orang tahun 2020, dan 4 orang tahun 2021. Artinya si JPZ ini masih berstatus warga negara Indonesia dan memiliki hak dan kewajiban untuk mengikuti aturan hukum yang berlaku di Indonesia. Ini sesuai dengan keterangan dari Kabak Rum Divisi Humas Polri, Kombes Pol Ahmad Ramadan ya, Selasa ya. Nah, si JPZ ini meninggalkan Indonesia pada tahun 2018. Hong Kong dipilih sebagai negara tujuan. Nah, setelah itu tidak diketahui lagi keberadaannya. Ada yang menyebut di Jerman, ada yang menyebut di Belanda. Namun si JPZ ini menyatakan tidak lagi peduli dengan WNI atau tidaknya. Jadi dia membuat satu statement, tidak pedulilah dia mau warga negara Indonesia atau tidak, mau diakui atau tidak. Tapi berdasarkan data yang ada dari Dirjen Imigrasi, jelas JPZ ini masih warga negara Indonesia. Maka karena warga negara Indonesia, berlakulah asas kewarganegaraan aktif. Berlakunya adalah hukum Indonesia, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, karena perbuatannya diduga melakukan perbuatan melawan hukum tentang ujaran kebencian dan penistaan agama. Ya. Nah, kalau kita lihat daripada pasal yang dilaporkan, ya, yang dilaporkan tersebut, kalau saya lihat itu pasalnya adalah 28 ayat 2 Junto 45 Undang-Undang Republik Indonesia tahun 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Yang mau dibacakan, Pastor? Ya, silakan. Kalau pasal 28 ayat 2 ya, pasal 28 ayat 2,
Bunyinya begini, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan atau disebut SARA. Jadi di sini sudah jelas, saudara ZPC itu diduga melakukan menyebarkan informasi yang menimbulkan rasa kebencian, kan? Dia mengatakan bahwa Allahnya ada di Ka'bah, jadi kan nggak melihat. Jadi mungkin maksudnya adalah nggak usah puasa karena Allahnya nggak lihat karena ada di dalam Ka'bah. Nah itu kan sudah membuat bagaimana rasa kebencian, ujaran kebencian, apalagi beliau ini agamanya adalah Nasrani atau Kristen. Nah, yang dinistakan itu, diduga yang dinistakan itu adalah agama Muslim. Ya pastilah agama Muslim akan marah, kan? Kok gimana sih Allahnya di dalam Ka'bah? Nah, ini jadi diduga bahwa saudara JPZ ini melakukan ujaran kebencian. Ya. Nah, jadi pasalnya adalah 28 ayat 2. Nah, dijuntuhkan pasal 45A, itu setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian dan permusuhan individu dan atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, antar golongan atau disebut SARA, sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat 2, dipidana dengan pidana penjara paling lama adalah 6 tahun. Dan atau denda paling banyak adalah 1 miliar rupiah. Nah, jadi kalau misalnya nanti dia sampai ditangkap dan dia di Indonesia, itu pasalnya ini di pasal 45 ayat 2, 45A ini, itu nanti akan dipidana penjara paling lama itu adalah 6 tahun penjara. Oh, jadi ancamannya 6 tahun penjara maksimal? 6 tahun penjara, Pastor. Ya, 6 tahun penjara. Nah, dia juga bisa ditetapkan juga di pasal, kalau saya lihat di sini ya, pasal 156A, itu penetapan Presiden Republik Indonesia nomor 1/PNPS tahun 1965 tentang pencegahan penyalahgunaan atau penodaan agama, ini juga bisa dikenakan juga, karena di sini sudah jelas disebutkan, dipidana dengan pidana penjara selama 5 tahun barang siapa dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan A, pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan, atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia. B, dengan maksud agar supaya orang tidak menganut agama apapun juga yang bersendikakan kepada ketuhanan yang Maha Esa. Jadi di sini sudah jelas pasal 156A ini ya, ini sudah jelas bahwa bisa dipidana penjara paling lama 5 tahun kalau yang pertama adalah bersifat membuat suatu permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap satu agama. Yang kedua, mengajar kepada orang untuk tidak menganut ya agama yang sudah ditetapkan di Indonesia yang ada 5 itu kan, berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Nah, ini kenakan pasal 156A, ini bisa juga dikenakan. Gitu. Nah, jadi kalau satu kasus kan 6 tahun ancaman penjara maksimal, lalu satu lagi 5 tahun. Nah, kalau kasus seperti ini biasanya dijungtokan gitu, itu ditambah atau dicari yang terbesar? Dicari yang paling lama, Pak. Oh, tidak ditambahkan? Tidak, tadi dicari yang paling lamanya. Oh, begitu. Nah, itu kan kalau kita melihat dia ini masih orang Indonesia. Ya. Nah, bagaimana kalau dia orang Indonesia yang sedang asylum seeker? Apakah itu juga berlaku hukum yang sama? Tetap berlaku hukum yang sama, Pastor. Karena kan dia masih terikat kepada warga Indonesia. Dia masih mempunyai paspor Indonesia, kan? Ya, tapi kan istilahnya dia ke luar negeri karena merasa terancam akibat keyakinannya. Jadi karena dia punya keyakinan, lalu dia terancam. Itulah asylum seeker. Apakah dia dapat perlindungan hukum di situ? Nah, sepengetahuan saya, Pastor, tetap karena dia masih melekat kepada warga negara Indonesia yang dibuktikan dengan dia masih punya paspor Indonesia, maka yang berlaku karena dia menyerang warga negara Indonesia ataupun bangsa Indonesia, maka yang berlaku tetap hukum Indonesia. Oke. Nah, bagaimana dengan mereka yang adalah orang Indonesia tapi sudah memegang paspor asing? Kalau sudah memegang paspor asing, biasanya paspor Indonesia sudah ditinggalkan. Kalau sudah ditinggalkan, tidak jadi warga Indonesia, sampai saat ini sepengetahuan saya belum ada hukum yang mengatur itu, Pak. Oh, itu sebabnya misalnya orang Indonesia dengan paspor asing bisa